Pada prinsipnya ini adalah teman-teman yang baru dinyatakan lulus di periode ketiga kemarin ya. Mudah-mudahan, tapi melihat senyumnya kira-kira sudah lain lah dari kemarin-kemarin itu. Sekarang sudah cerah merekah lah senyumnya ini teman-teman ini ya. Oke, mudah-mudahan apa namanya scan sertifikatnya sudah terima semua, sudah bisa ngambil semua. Jadi itu untuk menjembatani saja katanya ada teman-teman yang mendaftar P3K yang jalur khusus itu akan sampai hari ini. Alhamdulillah kemarin baru bisa diselesaikan setelah Bapak Rektor baru pulang dari luar negeri. Jadi baru bisa kami selesaikan tanda tangannya kemarin, lalu kemudian proses scan dan pemisahan per NIM itu juga baru diselesaikan tadi pagi, sehingga mungkin baru tadi siang sudah dibagikan, teman-teman bisa mengambil elektronik sertifikatnya sebelum nanti dibagikan pada saat pengukuhan. Jadi pada kesempatan ini teman-teman yang akan kita bicarakan adalah proses pengukuhan dan sumpah profesi Bapak Ibu. Jadi memang khusus untuk lulusan PPG sampai saat ini mekanisme wisudanya tidak bergabung dengan wisuda mahasiswa pada umumnya, tetapi dibuatkan jadwal khusus begitu ya, program khusus dalam bentuk pengukuhan dan sumpah profesi. Jadi ada ikrar janji profesi yang Bapak Ibu nanti harus sampaikan pada saat pengukuhan. Pengukuhannya itu sebenarnya ya mirip-mirip dengan prosesi wisuda kalau waktu S1. Prosesnya kira-kira seperti itu, namun ditambahkan dengan ikrar janji guru profesional Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pengukuhan ini, Bapak Ibu. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa COVID. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan masih pada masa COVID, itu memang pengukuhan tidak menjadi wajib, gitu ya. Hanya boleh dilaksanakan secara daring. Tahun 2018, 19, kemudian 2020 itu masih bisa dilaksanakan secara daring. Tapi mulai 2021, 2022 itu sudah dilaksanakan secara luring. 2019 juga sebenarnya kita sempat laksanakan secara luring tetapi dalam kapasitas terbatas. Nah, untuk yang pengukuhan periode mulai 2021, 2022, 2023 ini itu memang dianjurkan dan disepakati untuk dilaksanakan secara luring karena tidak ada lagi pandemi COVID. Karena itu kami berharap teman-teman akan menyiapkan diri untuk sampai ke kampus mengikuti kegiatan pengukuhan tersebut. Tentu memang mungkin teman-teman yang jauh dari berbagai pelosok yang jauh mungkin bertanya-tanya apakah ini wajib atau tidak. Jadi memang kalau secara kelembagaan teman-teman secara nasional memang dengan kondisi peserta yang dari hampir seluruh Indonesia, kemudian pusat tidak mengeluarkan kebijakan apakah harus luring, daring, dan sebagainya, tapi kemudian diserahkan ke lembaga masing-masing penyelenggara. Nah, di lembaga kita di Universitas Mataram itu sejak tahun lalu itu memang ada dikotomi gitu ya, ada pembedaan untuk teman-teman yang di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, NTB, Bali, Lombok, Sumbawa. Untuk teman-teman yang di luar, saya ulangi, di luar Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, Pulau Bali, dan Pulau Jawa, itu ada kelonggaran bisa mengikuti secara daring. Tetapi tentu sangat diharapkan kalau bisa datang. Nah, teman-teman yang berasal dari pulau yang saya sebutkan tadi, atau dari provinsi NTB, Bali, dan Jawa, itu sangat bahkan kalau saya tidak mau katakan diwajibkan, memang di permintaan pimpinan itu sebaiknya datang. Karena memang kan Bapak Ibu kuliah di Universitas Mataram meskipun secara daring, masa iya tidak mengenal minimal sekali lah pada saat pengukuhan saja kampusnya. Kira-kira begitu filosofinya kenapa harus dilaksanakan secara luring.
Itu teman-teman ya. Jadi meskipun memang masih ada sih opsi-opsi bahwa misalnya ketika di antara Bapak Ibu ada yang sedang sakit atau misalnya hamil muda atau hamil tua menunggu hari, kemudian meskipun di Pulau Jawa tapi tempatnya pelosok sekali yang sangat susah misalnya untuk akses transportasi, itu sepanjang bisa disampaikan dan masuk kategori yang dibolehkan tidak ikut ya itu masih mungkin tidak ikut. Untuk yang transportasi lancar, kemudian di 4 pulau yang saya sebutkan tadi atau 3 provinsi yang saya sebutkan tadi, itu dianjurkan untuk datang ke kampus untuk mengikuti pengukuhan tersebut. Nah, pengukuhan ini sebenarnya direncanakan kalau saja kemarin itu sertifikat pendidik bisa kami selesaikan di tengah-tengah bulan ini atau di awal bulan ini, maka sebenarnya harapannya di tengah bulan Oktober sudah bisa dilaksanakan pengukuhan. Tapi karena sertifikat pendidik juga baru selesai diproses pada akhir bulan ini, maka kemungkinan paling cepat pengukuhan akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober. Itu teman-teman informasi awalnya. Nah, saya ingin dengar dulu. Saya masih yakin, kami masih yakin dengan pernyataan teman-teman bahwa dulu ketika awal kita orientasi lalu mengikuti proses tahapan PPG, hampir semua teman-teman mengatakan bahwa kita ingin datang ke kita ingin melihat kampus yang sudah mencetak kita menjadi guru profesional, yang sudah membantu kita memperoleh sertifikat pendidik. Nah, saya berharap itu masih ada, semangat itu masih terdengung di teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman memang kita berharap karena nanti pada proses pengukuhan itu juga akan sekaligus dibentuk perwakilan alumni untuk setiap program studi maupun setiap daerah terwakilannya sangat dibutuhkan. Nah, karena itu penting sekali sebenarnya pengukuhan itu teman-teman. Nah, tentu sekali lagi saya ingin mendengar bahwa teman-teman yang hadir pada kesempatan ini bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir supaya memang kita berharap kalau tidak bisa semuanya paling tidak dari tiga provinsi yang saya sebutkan tadi itu bisa hadir semuanya. Begitu teman-teman. Suara saya masih terdengar ya teman-teman ya? Masih terdengar jelas Pak. Masih terdengar. Pak. Teman-teman Terdengar siap Pak. datang ke Ontram? Siap menyukseskan? Siap. Siap. Pak, datang Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala, amin. Siap Bapak. Sebenarnya begini, Amin, minimal semangat ini akan kita sama-sama diskusikan karena memang pengukuhan ini bukan semata-mata semata-mata program dari lembaga, tapi ini lebih juga pada siar teman-teman yang sudah menyelesaikan program ini, kemudian siar lembaga juga dalam rangka menyampaikan kepada publik bahwa lembaga ini sudah melaksanakan program PPG dan sudah meluluskan sekian. Itu sebenarnya. Untuk yang awal tahun kemarin, yang bulan Maret kalau nggak salah ya, itu yang lulusan K2 maupun K1 gelombang 1 itu kan di pengukuhannya di awal tahun ini. Alhamdulillah itu juga hampir semuanya kecuali daerah-daerah yang memang jauh, misalnya NTT, kemudian Sumatera, itu Aceh, itu ada sebagian besar tidak hadir, tapi ada juga perwakilannya dari daerah-daerah itu. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi seperti NTB, kemudian Bali dan Jawa, itu alhamdulillah hampir 100% hadir, kecuali yang dalam kondisi hamil muda atau hamil tua atau dalam kondisi sakit. Nah, ini saya berharap di kategori 2 gelombang 1, kategori 1 gelombang 2, XPLPG dan yang belum lulus, yang baru lulus sekarang, itu bisa mengikutinya sekarang. Oke, nanti ini akan kita bicarakan bersama begini teman-teman. Proses pengukuhan itu memang, itu kan sebenarnya program dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Sebenarnya jadi kehadiran kami ini sebenarnya untuk menjembatani saja,
membantu saja proses teman-teman menyelenggarakan kegiatan itu. Jadi posisi lembaga itu sebenarnya mahasiswa yang melakukan kegiatan ini mengundang lembaga, meskipun rangkaian kegiatannya itu difasilitasi lembaga. Kalau teman-teman cermati di beberapa tempat itu tergantung ya kesepakatan dari mahasiswa. Ada yang menyelenggarakannya bukan di kampus tapi di hotel misalnya. Itu juga ada di beberapa tempat. Tetapi barangkali mungkin anggarannya akan terlalu besar kalau dilaksanakan di hotel. Nah, lembaga selama ini menyiapkan tempat, memfasilitasi teman-teman, menyiapkan tempat, menyiapkan sarana prasarana untuk teman-teman bisa menyelenggarakan di lembaga atau di kampus sehingga kos untuk kegiatannya menjadi tidak terlalu besar. Kalau di tempat-tempat lain, terutama di perguruan tinggi swasta misalnya, itu biasanya diselenggarakan di hotel dengan kos yang agak besar. Nah, kita nanti bicarakan supaya kosnya itu lebih rendah dan seminim mungkin gitu ya. Nah, untuk keperluan pengukuhan ini teman-teman, paling tidak ada beberapa hal wajib yang kita akan siapkan ini. Yaitu misalnya keperluan pengukuhan itu kan ada selempang guru profesional yang harus kita siapkan. Nanti biasanya kita bantu jadi hampir semua keperluan sebenarnya kita bantu fasilitasi, tetapi bahwa yang perlu dipahami teman-teman, kegiatan ini adalah kegiatan oleh mahasiswa untuk mahasiswa dan pengelolanya sebenarnya mahasiswa. Kita hanya memfasilitasi, memudahkan menyelenggarakan kegiatan itu. Nah, prosesi pelaksanaan pengukuhan ini dibagi menjadi dua. Ada prosesi formal di mana pengukuhan itu dilaksanakan layaknya wisuda. Lalu yang kedua adalah prosesi ramah tamah yang ramah tamah dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing dan sivitas akademika yang lain. Itu kalau selama ini pelaksanaannya pagi sampai siang itu kegiatan formal pengukuhannya, lalu kemudian sore atau siang mulai jam 3, jam 2 sampai sore itu acara ramah tamahnya. Pengalaman tahun lalu saja saya ceritakan Bapak Ibu ya, pengalaman tahun lalu untuk prosesi pengukuhan itu dilaksanakan di Sabtu pagi, kemudian prosesi ramah tamahnya itu di Sabtu sore. Tetapi di Jumat sore harus sudah dilakukan gladi bersih pengukuhan, kan tidak bisa serta-merta. Jadi kira-kira desain acaranya itu adalah Jumat sore itu ada gladi bersih, kemudian Sabtu pagi itu pengukuhannya dan ikrar sumpah janji guru profesional Indonesia, baru Sabtu sore itu adalah ramah tamah. Nah, ada juga pengalaman tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya itu di hari Minggunya itu ada acara apa istilahnya, jalan-jalan lah istilahnya. Ya betul, karya wisata, sorry. Ya, istilahnya itu karya wisata. Jadi teman-teman bisa, kalau itu tidak wajib teman-teman. Yang wajib itu yang dua tadi, yang pengukuhan dan ramah tamah. Kalau karya wisata itu boleh ikut, boleh tidak. Biasanya yang banyak ikut yang dari luar daerah. Karena memang kita diminta oleh lembaga memfasilitasi teman-teman yang dari luar daerah untuk lebih mengenal Lombok dalam rangka ikut membantu program pemerintah. Jadi di hari Minggunya sehari penuh itu dilaksanakan karya wisata untuk teman-teman yang berkenan. Bukan berarti tidak boleh yang dari Lombok, boleh, tetapi biasanya diutamakan untuk teman-teman yang dari luar daerah. Alhamdulillah tahun lalu hampir 80% yang ikut pengukuhan itu memang juga ikut karya wisata. Ya, paling karya wisata keliling Lombok, Pantai Kute, sirkuit Mandalika, kemudian juga daerah-daerah wisata di sekitar Kute, kemudian daerah kerajinan seperti Sade, kemudian ke Senggigi, pusat oleh-oleh di Senggigi dan seterusnya. Itu kira-kira didesain selama 1 hari penuh, teman-teman, baru kemudian hari Senin pagi teman-teman bisa kembali ke tempat masing-masing. Nah, kira-kira gambaran kegiatannya seperti itu, teman-teman.
Nah, mungkin sementara itu dulu pengantarnya. Saya ingin dengar minimal perwakilan masing-masing kelas untuk menyepakati bahwa ini akan kita laksanakan di kira-kira akhir bulan Oktober. Itu, teman-teman. Nah, jika demikian halnya, maka begini, teman-teman. Saya berharap ketua kelas, semua ketua kelas atau perwakilan kelas yang dituju itu menjadi panitia inti. Nanti panitia inti menetapkan seorang ketua pelaksana. Nah, nanti diskusi mengenai hal-hal teknis itu akan kita lakukan kami pengelola bersama ketua kelas dan panitia inti. Sisanya nanti ketua kelas yang akan meneruskan ke anggotanya. Tapi paling tidak gambaran umumnya sudah saya jelaskan seperti tadi. Memang teman-teman ini butuh partisipasi teman-teman dalam rangka penyuksesan kegiatan ini. Termasuk juga dalam penganggaran kegiatan kan memang nanti sharing gitu ya, teman-teman lembaga menyiapkan fasilitas, membantu menyelesaikan kegiatan, tetapi hal-hal teknis terkait dengan misalnya akomodasi, snack, makan dan sebagainya itu kan sekali lagi sebagaimana saya katakan tadi ini kegiatan oleh mahasiswa dari mahasiswa dan untuk mahasiswa gitu. Jadi sementara kita putuskan dulu, kita sepakati dulu perwakilan kelas, apakah semua ketua kelas atau ada perwakilan lain dari masing-masing kelas. Lalu kemudian disepakati dulu siapa yang akan kita tunjuk sebagai ketua dan sekretaris dan bendahara, 3 aja, ketua, sekretaris dan bendahara kegiatan. Nah, anggotanya semua perwakilan ketua kelas. Itu dulu. Silakan, ada tanggapan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Rahmat. Iya, Pak. Saya kan ini di luar Jawa. Jikalau nanti kita berkesempatan untuk berangkat wisuda pengukuhan di akomodasi dan penyimpanan, apakah memang sudah disebut atau kami sebagai peserta yang menyiapkan diri? Oke. Ya, terkait dengan penginapan, kebetulan sejak pelaksanaan tahun 2021 memang kita siapkan. Kita bantu menyiapkannya begitu ya. UNRAM punya guest house di kampus 2, itu bisa dipakai. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan LPMP, kerjasama dengan BP PAUD, dan beberapa tempat yang bisa digunakan. Kita karena kerjasama itu biasanya cost-nya tidak besar, hanya kalau tidak salah 150.000 per malam, itu sudah bagus. Ya, cuma memang itu biasanya diisi 2 orang kamar. Gitu. Kalau yang bawa keluarga nanti bisa pesan untuk keluarga. Tentu memang hitungannya dua per kamar gitu ya. Nanti itu bisa disusun. Itu Pak. Ada pertanyaan? Yes, Boleh masuk, Pak? Boleh masuk, Ya, Pak? Pak. Satu-satu. Untuk saya kan Pak dari Gorontalo. Ya. Apakah kami di penginapan itu dekat dengan UNRAM atau agak jauh dari situ? Dari penginapan itu? Bapak Ibu jangan khawatir, nanti biasanya kami dari penginapan ke tempat acara itu kita siapkan armadanya. UNRAM biasanya menyiapkan bis untuk mengangkut Bapak Ibu dari penginapan ke tempat acara. Gitu. Jadi jangan khawatir, nanti yang jelas paling ada kos-kos yang akan kita tambahkan sedikit saja untuk. Ya. Pak Junaindra, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi mewakili teman-teman dari biologi sedikit mungkin Pak yang mau diperjelas. Ini kan tadi disebutkan kalau rencana pengukuhan ini akan dilaksanakan pada akhir Oktober. Namun apakah memang belum ada tanggal pastinya begitu Pak ya, supaya jauh hari kami juga harus disiapkan semuanya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya Pak. Jadi biaya juga ini juga sebagai salah satu apa namanya? Mungkin teman-teman juga yang biologi ada yang dari luar gitu Pak. Ada yang dari Jawa, kemudian dari luar Lombok. Kalau memang biayanya bisa ditekan seminimal mungkin, kami juga sangat bersyukur begitu Pak, tanpa mengurangi prosesi dari tujuan acara kita begitu. Ya. Jadi, kalau memang
ada acara-acara yang tidak wajib begitu, karena ini sekali lagi semua diadakan oleh Enak banget mahasiswa gitu. Mudah-mudahan bisa ditekan, itu harapan kami begitu. Jadi Ya, oke, ya, oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidra. Jadi gini, memang kenapa kemudian kita laksanakan di kampus itu juga salah satu dalam rangka untuk menekan biaya ya kos yang rendah. Jadi kami sudah lobby pihak lembaga supaya fasilitas-fasilitas itu kita memang bisa pakai dengan gratis. Paling bantu menyiapkan desain panggung, katakan begitu ya, dan fotografer dan sebagainya. Karena kalau itu kita nyewa dari luar. Kita sudah coba lakukan itu. Kemudian nanti memang akan kita hitung kosnya. Mungkin nanti saya tunjukkan pengalaman tahun kemarin ya. Iya, iya, tahun Ya, nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Kemudian Siap. yang kedua mengenai hal-hal kegiatan yang tidak wajib, memang seperti saya katakan tadi, yang wajib dua itu saja sebenarnya kan, yang pengukuhan sama ramah tamah. Karena di ramah tamah itu memang kita dalam rangka membentuk ikatan alumni sebenarnya di situ. Nah, untuk acara kayak jalan-jalan atau karya wisata itu pilihan. Iya, Penginapan juga pilihan teman-teman. Kalau teman-teman punya kolega saudara di sekitar kampus di Lombok ini, ya nggak perlu di penginapan, bisa di koleganya, di saudaranya. Atau misalnya teman-teman nanti gini, di situ juga ada ini teman-teman, ada kan baju kenang-kenangan. Nah, mengingat itu juga menjadi supaya menekan kos, teman-teman juga boleh kok pilihannya. Kalau misalnya tidak mengurangi kos di baju kenang-kenangan, tidak mau pesan juga tidak apa-apa, tapi selempang menjadi wajib. Kalau selempang wajib. Tapi kalau ada baju kenang-kenangannya teman-teman, baju kenang-kenangannya itu memang sudah didesain sejak 2020 itu sudah didesain bajunya, dan insya Allah masih desain yang sama. Itu kalau pengalaman tahun lalu bajunya itu di harga 155.000 itu sudah bagus, dengan ada desain PPG Daljabnya, ada Universitas Mataram dan sebagainya, dan tinggal nanti teman-teman memilih ukuran masing-masing. Nah, sekali lagi baju pun kami buat menjadi opsional supaya tidak memberatkan. Tapi kalau selempang karena itu nanti masuk di acara prosesi pengukuhan, ya itu menjadi barang wajib. Kalau tidak salah selempang tahun lalu itu di angka 65.000 saja harganya. Itu sudah sangat murah. Kemudian kalau penginapan, kalau biasanya kalau umum itu kan di angka 200.000 per malam, tapi kita bisa minta dan nego di angka 150.000 per malam. Itu pun teman-teman nanti ada yang dilebihkan ada yang diberikan ke kita itu untuk sarapan pagi, karena gitu. Jadi sudah benar-benar kita upayakan itu supaya kosnya itu tidak besar. Ya. Itu teman-temannya. Ini saya sekaligus Terima saya kasih, ceritakanlah sedikit tentang kos-kos yang barangkali nanti kita biayai. Ya, misalnya yang wajib tadi selempang. Kemudian ada baju kenangan itu tidak wajib, itu di angka 155.000. Kemudian penginapan hanya 150.000 per malam, teman-teman ya sesuaikan mau nginap berapa malam gitu kan. Kecuali nanti bawa keluarga, ya keluarganya dihitung sendiri gitu ya. Kemudian akomodasi dan konsumsi selama kegiatan itu ada 2 kegiatan di pengukuhan sama kegiatan di ramah tamah. Nah, memang teman-teman karena kan nanti kita juga ngundang tuh guru pamong, dan dosen pembimbing ya. Kosnya tapi tetap itu tidak, kami sudah hitung di angka misalnya 40.000 per orang, tapi itu sudah mengakomodir teman-teman dosen dan guru pamong. Jadi kita sudah upayakan seminim mungkin lah kira-kira teman-teman ya. Cuma nanti memang detailnya akan kita bicarakan sama tim inti nih teman-teman. Karena itu teman-teman sekarang diputuskan dulu perwakilan masing-masing kelas, kemudian dari perwakilan kelas ini silakan ditunjuk siapa yang menjadi ketua, bendahara, dan sekretaris 3 saja. Nanti supaya koordinasinya lebih mudah. Iya, Pak. Silakan diputuskan. Pak, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, sedikit Pak. Oke, silakan. Di
di grup ketua kelas itu kan ada, Pak, mungkin bisa didiskusikan di sana aja Pak, supaya tidak terlalu apa ya di Oke, rame boleh, di sini bilang gitu. Sobat Boleh, adik kan di situ nanti bisa lebih apa ya, Iya, ya, lebih betul. kecil ya adanya forumnya gitu. Nah, betul. Artinya nanti kita berharap akan lebih mudah nanti teman-teman perwakilan ketua kelas lah yang akan meneruskan ke anggotanya. Nah, yang Iya, yang ada pertanyaan. oke, silakan. Ketua kelas Mana yang dari belum ada lulus, itu bagaimana? Oh, kalau ketua kelasnya belum lulus, minta nanti ada perwakilan Ya, satu ya. perwakilan satu orang ada tuh bisa. pertanyaan Pak dari Gorontalo Pak. Ya, satu lagi. Yang dari Gorontalo. Pak. Ya, yang dari Gorontalo, silakan. Ya Pak, ada kan teman-teman yang tidak bisa ikut ke sana. Cobain. Yang Bisa lain tolong. daring. Oh iya. Jadi memang nanti teman-teman yang dari luar pulau yang jauh, misalnya Gorontalo, NTT, yang kemudian belum tidak bisa ikut, itu memang disiapkan ada daringnya nanti. Ada daringnya. Oh iya. Tapi uang DP ini semua masuk di situ. Boleh ya, Oh, nanti yang Ini tidak mau ikut ini. nanti ada kos-kos yang jangan yang murah dibiayai, misalnya kayak Selembang tadi wajib kan, nanti pasti akan kita kirimkan. Dengan kaosnya itu Dan Pak kalau diambil. kalau milih baju juga kan pasti gitu ya, baju kenangan. Jadi kasih Pak. Jadi kalau boleh dengar ini teman-teman, kalau baju kenang-kenangan mudah-mudahan semua juga butuh ya, biar ada kenang-kenangannya. Itu Pak, terus ada tangan kita Pak. Ya, sip. Nah, ini. Kan saja Pak untuk ada ukuran yang besar. bisa wajib. Oke, diwajibkan saja kalau menurut saya, baju kenang-kenangan diwajibkan saja kalau gitu ya. Ya, Wajibkan saja. Sampai tiga ini dihabiskan. rasa syukur Pak. Pokoknya. Siap, Wajib. alhamdulillah. Semuanya. Silakan. Ibu Emi, silakan Bu Emi. Lagi toh Bu. Lo jadi pengen. Yang lain dengarkan dulu Bu Emi sekarang. Ya, silakan Bu Emi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oh, malah kakak dok. Lah keras nih pada. Mau ini Pak, kalau bisa karena kan kita ini di Dompu, ada yang di Gorontalo, ada yang di Bima, nggak usah sama ketua kelas. Maksud saya itu per kabupaten saja mungkin Pak, biar soalnya kan ada kayak di Dompu ini ada yang lulusnya orang dari UU gitu Pak, jadinya bisa mewakili kita yang pergi ke tahu karena jauh, karena menghubung internetnya nggak ada begitu Pak. Oke. Boleh juga demikian ya. Jadi silakan nanti kita bisa upayakan ya. Boleh. Yang jelas gini, kalau ketua kelas kan sebenarnya kita berharap karena memang masih dia bisa mengkoordinir temannya. Tapi kalau misalnya nanti koordinasi melalui ketua kelas agak sulit, juga bisa melalui perwakilan kabupaten. Atau bahkan nanti kita juga akan fasilitasi teman-teman untuk bisa langsung ke admin misalnya. Itu sangat mungkin. Tetapi sekali lagi keperluan adanya perwakilan ketua kelas ini sebenarnya untuk memudahkan nanti misalnya ada hal-hal penting yang kita perlu selesaikan. Misalnya terkait anggaran tadi. Anggaran ini kan kalau kita buka semuanya di sini nanti malah tidak selesai. Kita mungkin bisa bicarakan bersama kelas, nanti ketua kelas meneruskan ke anggotanya. Kan masih grup kelasnya kan masih ada ya Bapak Ibu ya? Masih. Sip. Atau gini dah, sambil nanti kita akan diskusikan dengan ketua kelas. Saya tunjukkan saja dulu ya pengalaman yang tahun lalu ya, anggaran pengalaman tahun lalu ya. Iya. Benar sekali Pak. Kemarin kira-kira berapa? Ya, tunggu. Oke, tunggu sebentar ya. Banyak. Ya, sebentar. Saya tunjukkan. Saya cari. Soalnya tiketnya ke sana itu yang mahal Pak. Kalau ke Gorontalo. Kalau bisa jaket Pak, jaket itu bisa dipakai terus. Kalau baju satu kali paling sehari gitu. Nanti kapan lagi bisa pakai jaket itu kan bisa berhari-hari pakai berangkat kerja. Jaket mahal Bu. Nanti kita lihat kosnya dulu ya. Kalau kita lihat kosnya dulu, kalau memungkinkan ya enggak apa-apa. Nanti kita sepakati aja. Oke, saya tunjukkan dulu yang ini ya teman-teman ya, yang anggaran tahun lalu ya. Iya Pak. Oke, sebentar, sabar.
Pengukuhan. Ya, oke teman-teman ini. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Sudah kelihatan Pak, diperbesar. Siap, kelihatan. Perlu besar dikit? Kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Kelihatan, Oke, kelihatan. Nanti dibagikan Pak, di-share. Oke. Biar gampang. Tapi paling tidak saya jelaskan dulu supaya paham ya. siap Pak. Ini ada penjelasannya teman-teman. Ini yang konsumsi dan akomodasi acara pengukuhan yang 150.000 ini sudah include dengan ini teman-teman. Ada konsumsi, ada videonya, ada fotonya teman-teman dan sebagainya. Ya. Oh iya. Oke, kemudian ini nanti teman-teman ini ada sertifikat teman-teman sudah langsung difotokopikan sebanyak 20 eksemplar. Alhamdulillah. Nah, di situ ada biaya legalisirnya ya. Ya. 75 ini nanti lihat sebelahnya ini ada ketentuan Yang jenengan sedikit yang ditawarkan ya, supaya nanti tidak bolak-balik ya. Oke. Ya. Pokoknya Kemudian dari situ udah enggak ramah tamah. paruh kena. Nah, tolong dengarkan yang lain. Coba di mute. Jangan dulu yang lain ya. Oke. Ibu-ibu jangan ribut. Nanti di sebelah ini Mic-nya apa itu? Siapa semua tadi sepeda ribut. Dibuka dulu mic-nya. Oke, teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini ada keterangan wajibnya. Berarti yang wajib itu yang ada keterangan wajibnya saja ya, teman-teman ya. Nanti ada pilihannya. Kemudian ada ramah tamah. Nah, ini tur Lombok ini pilihan. Kalau mau ikut silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Ini sehari hanya dibebankan 300.000. Kemudian penginapan, ini karena dihitung 3 malam, teman-teman. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman 1 malam, ya tinggal dihitung 150.000 malam. Kalau 2 malam berarti 300 gitu ya. Ini karena dihitung 3 malam, kalau misalnya teman-teman datang di hari Jumat sore, kan malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Tapi kalau misalnya datang di hari Sabtu, ya berarti cuma 2 malam, nanti itu menyesuaikan. Kemudian konsumsi ini, konsumsi Bapak Ibu disiapkan pada saat di penginapan. Kemudian selempang, yang wajib juga selempang. Kemudian ada transportasi penjemputan dari bandara, kalau misalnya yang lewat bandara, kemudian jalur laut, dan juga dari dan tempat penginapan ke lokasi kegiatan. Ini hanya kita mintakan 150.000 saja. Jadi sampai mengantar Bapak Ibu ke bandara juga ini pada saat pulang. Kemudian ini baju PPG, baju yang saya sebut tadi, baju kenangan itu 155.000. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ada pilihannya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang cuma ikut pengukuhan saja, misalnya. Ya, biayanya berarti yang ini, yang hanya ikut pengukuhan saja. Tapi kami berharap pengukuhan dan ramah tamah teman-teman ya, karena meskipun nanti teman-teman tidak ikut ramah tamah, itu ada sedikit biaya di ramah tamah yang juga kita harus tanggung bersama. Kemudian yang ikut pengukuhan sama tur berarti ya tinggal nambah pengukuhan sama turnya yang 300. Kemudian ada pengukuhan sama tur plus, ini yang lengkap, paket lengkap. Pengukuhan, tur, sama penginapan. Ya. Kemudian yang tidak ikut, nah ini tadi ditanyakan oleh teman-teman dari Gorontalo, misalnya yang tidak ikut, tetap ada komponen wajib yang dia harus bayarkan ya. Nah ini bisa dilihat yang komponen wajib tadi, misalnya baju, selempang, kemudian legalisir, ditambah dengan di bawah ini ada, nah ini ada transportasi dan akomodasi pada saat ramah tamah, karena ada guru pamong dan dosen pembimbing yang kita undang. Itu ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian yang penginapan, pengukuhan dan penginapan saja, itu ini. Oke. Nah, itu gambaran yang tahun lalu, teman-teman. Insya Allah mungkin tidak akan berubah, tidak
akan berubah kecuali ada permintaan tadi misalnya kita buat jaket yuk, jaket itu di angka misalnya ya silakan survei sendiri. Tahun 2018 kita memang jaket itu di angka waktu itu ya 2018 itu 300.000. Tidak baju kalau waktu itu, tapi kemudian karena agak berat kosnya sehingga diturunkan menjadi baju lengan panjang. Gitu teman-teman, gambaran awalnya. Nanti detailnya kita bisa diskusikan bersama perwakilan masing-masing. Saya pikir itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dimulai dari Mbak Feni. Mbak Feni, silakan Mbak Feni. Halo Mbak Feni. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kebetulan saya terima kasih ya untuk UNRAM sudah memfasilitasi kami dalam PPG. Sejujurnya saya pengen banget datang ke UNRAM lihat. Kami sangat ingin lihat Mbak Feni. Iya. Terus kebetulan juga saya berdomisili di Jakarta dan dekat. Perjalanan ke sana ya lumayan ya kosnya. Tadi yang udah sempat dilihat tadi ada kosnya juga ya bagi yang tidak hadir ya, berarti ya Pak Saiful ya? Ya, betul. Nanti itu kalau seandainya saya tidak bisa hadir ke sana, apakah ada via online-nya kah melalui Zoom atau Google Meet yang saya bisa ikuti dalam step-step acaranya tersebut? Atau gimana ya Pak? Ya, ada ya daringnya nanti bagi yang tidak ikut prosesi pengukuhan dan ikrar. Karena kan tetap juga teman-teman meskipun tidak hadir juga harus mengucapkan ikrar sumpah berprofesional Indonesia. Kemudian yang tidak hadir, meskipun tidak hadir kenapa harus membayar yang wajib itu? Karena kan memang nanti harus tetap dapat legalisir, tetap dapat selempang, tetap dapat baju, kemudian juga itu belum termasuk ongkos kirim palingan. Ongkos kirim nanti bayar sendiri, bisa COD kan model. Baik, Pak. Berarti untuk sertifikat nanti juga akan dikirimkan ya? Atau Ya, nanti... bagi yang tidak hadir. Atau kalau misalnya ada yang satu daerah perwakilan yang datang, tinggal berikan surat kuasa bisa diambilkan. Oh baik, oke itu aja sih Pak. Oke, tapi ke Jakarta saya pikir kami harap datang ya karena transportasinya kan lancar. Berikutnya ya. Mbak Sri silakan. Saiful. Mbak Sri Pujaning, silakan Mbak Sri. Mana nih Mbak Sri? Halo Mbak Sri. Oke, belum ada orangnya. Mbak Aryani. Mbak Aryani, silakan Mbak Aryani. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mbak Aryani? Iya Pak, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya tadi kalau nggak salah kan Bapak bilang kalau satu orang itu menginap itu sehari semalam itu kan 150, ya kan? Kalau misalnya orang berarti dikenakan 150 juga. Kenapa? Kalau nambah orang, misalnya ya, keluarga, ajak keluarga. Ya, betul. Nambahnya sama 150 juga. Sama-sama. Tapi kamar yang sama atau di kamar yang beda? Oh, kita kalau keluarga ya disiapkan kamar yang sama dong. Nanti harus dipesan sejak awal. Oh gitu. Terus kalau tadi kan ada tulisan tuh Pak, penginapan 3 hari 450. Terus konsumsi 100. Nah, itu 100 selama 3 hari atau bagaimana? Ya, betul. Kita upayakan sudah cukup dengan itu. Ya. Karena gitu. Kan tidak setiap hari ditanggung itu. Okay. Berarti kalau misalnya cuma semalam nanti konsumsinya berkurang gitu ya? Oh enggak. Itu subsidi silang. Itu subsidi silang. Gitu. Oh iya makanya konsumsinya berarti
Saya semalam Tetap berarti 100. artinya paling enggak 30.000 gitu ya. Enggak, tetap 100 karena subsidi silang itu. Oh, ya ya Ya. ya. Oh, ya ya. Oke. Ya, kasih, Pak. Terima kasih. Pak, Mbak, Bapak atau Mbak ini, atau Ibu ini, Putu Oka, silakan. Bapak ini kayaknya. Ya. Baik. Silakan. Putu. Putu ini Mbak Umas. Baik, terima kasih Pak. Oh, Saya Mbak Ibu Putu, Pak. silakan, Mbak. Ya. Ya, silakan Mbak Putu, silakan. Saya dari Bali, terima kasih sekali pada pihak UNRAM karena sudah memfasilitasi kami. Yang ingin saya tanyakan nih, kebetulan kalau di Bali itu kan tanggal 29 itu ada upacara banyak Pak, gitu. Jadi di sana ditulis estimasi untuk tanggalnya itu 20 sampai 22. Apakah itu sudah pasti Pak atau mundur lagi gitu misalnya? Ya, makanya itu saya buat yang itu sebenarnya kalau kemarin kita bisa ketemu minggu lalu gitu ya. Tapi kalau ini, tapi gini, kita coba upayakan di tanggal itu karena kan ini yang butuh waktu itu kan penyiapan selempang sama baju kenangan. Kalau misalnya bisa fix dalam 1-2 hari, 3 hari lah paling telat teman-teman memesan ukuran bajunya, saya pikir kita masih bisa kejar tanggal itu. Tapi kalau misalnya setelah dalam 2-3 hari ini ternyata agak susah teman-teman memastikan ukuran bajunya, lah itu kan butuh waktu gitu kan, sehingga mungkin bisa mundur. Tapi kita coba perjuangkan di tanggal itu. Ya, baik Pak. Kalau begitu kan kami kan yang di Bali itu bisa nanti mundur Pak kalau memang ada kegiatan. Jadi memang kami prioritaskan untuk datang ke UNRAM dulu. Alhamdulillah. Oke, thank you. Ya, terima kasih Bu Pak. Putu. Terima kasih Bu Putu. Ya, berikutnya Andriani, silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf, tidak bisa saya buka kameranya, soalnya sinyalnya tidak bagus. Padahal kita kangen sama Bu Andriani. Ya, Oke, silakan. saya mau menanyakan kalau misalnya kita mau mengikuti pengukuhan plus tour gitu Pak. Tapi misalnya turnya itu pakai kendaraan pribadi gitu, karena saya dari KSB ini rencananya mau pakai kendaraan pribadi seperti itu. Apakah pembayarannya sama 835 itu atau biaya pengukuhan saja seperti itu Pak? Nanti kita lihat ya. Misalnya kita mau ikut rombongan tapi di belakang pakai kendaraan pribadi seperti itu. Ya boleh. Pak. Cuma paling nanti biaya makannya ya. Nanti kita lihat. Oke, gampang nanti kita lihat. Siap. Baik Pak. Kemudian yang kedua Pak tentang kostum pengukuhannya itu seperti apa gitu Pak? Oh ya betul. Itu untuk pengukuhan teman-teman siap-siap seperti waktu wisuda aja. Jadi kalau yang laki pakai jas ya, bajunya hitam, terus pakai jas. Kemudian kalau yang perempuan silakan pakai baju yang menyesuaikan lah. Ada yang biasanya pakai baju kebaya, kemudian ada yang pakai baju gamis yang modern itu ya silakan. Baik Pak, baik. Wisuda lah pokoknya, pakaian wisuda lah. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada begini, Pak Kade, mohon dalam waktu dekat ini segera di-share kepastian nih teman-teman mau ikut yang mana, apakah pengukuhan saja, kemudian pengukuhan plus penginapan, pengukuhan plus tour dan sebagainya. Sama yang utama ini ukuran bajunya ya Pak Kade ya, supaya dalam waktu 2 hari ini sudah clear, kita bisa pesan, mudah-mudahan tempat kita pesan itu bisa selesai kurang dari 1 bulan dan bisa 3 minggu sehingga kita tidak perlu mundur pelaksanaannya itu. Kalaupun nanti mundur teman-teman biasanya ya paling telat akhir bulan atau awal bulan November. Gitu Pak Kade dan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada
kita cukupkan, nanti kita akan coba koordinasikan melalui ketua kelas berikutnya ya, melalui forum ketua kelas. Begitu, teman-teman? Ada lain yang mau ditanyakan? Halo, cukup ya? Cukup, Pak. Jelas. Pak. Cukup jelas. Jelas. Baik, satu lagi Bu Hadijah, silakan Bu Hadijah. Saya Pak. Pak, saya Heni Resmayanti, Pak. Oke, satu-satu. Bu Heni dah dulu kalau gitu. Oh, Sabar ya, Bu Hadijah, nanti setelah ini ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Pak Saiful. Saya BPG angkatan 2022, Pak. Saya Siap. ya PPG-nya lulus UP-nya yang ketiga ini, Pak. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Terus saya kan belum ada grup, Pak. Terus saya nggak pernah dapat informasi gimana. Oh, Saya mau nanti yang grup, yang Pak. ada grup jalur khusus langsung admin. Oh ya, kebetulan saya kan yang grup saya ini hanya saya saja yang lulus kemarin, Pak. Ya. Karena kita kemarin 5 orang yang Oke, PPK. siap. Terus Nanti saya- langsung ditangani Mas Dani yang ada grupnya. Yang retakar sama LPG, ex-PLPG nanti langsung sama Mas Dani ya. Oh, saya Pak, makasih banyak Pak Oke, Saiful. berikutnya Bu Hadijah, silakan Bu Hadijah. Ayo Bu Ya, Hadijah. terima kasih Pak. Ini Oke. mau menanyakan masalah itu seandainya tanggal yang dipastikan misalnya tadi 3 hari itu udah termasuk geladi ya Pak? Ya, geladinya itu seperti yang saya jelaskan tadi, Jumat sore geladi, Sabtu pagi pengukuhan, Sabtu sore ramah tamah, kemudian Minggu itu karya wisata. Untuk yang tadi kalau seandainya tidak bisa hadir, kan pakai surat kuasa Pak, itu gimana Pak? Ya, bisa nanti lewat. Tapi sekali lagi, yang tidak hadir karena alasan yang bisa diterima ya. Saya di Batam Pak, agak jauh. Oh, Batam boleh. Kalau Batam boleh. Nanti pakai surat kuasa, kalau ada yang hadir ya. Kalau enggak juga ya nanti dikirimi caranya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mbak terakhir, Mbak atau Bapak? Heri. Oh, Ibu Heri. Silakan Heri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saleh, saya ingin bertanya, mungkin saya kelewat tadi untuk pengukuhannya, apakah kita ada pendamping begitu seperti wisuda, seperti wisuda Ya, lah, kita ada pendamping gitu ataukah? Bagi teman-teman yang ada pendampingnya nggak apa-apa, nanti kita siapkan tempat. Oh gitu. Cuma ya diwajibkan? nggak wajib sih, nggak wajib. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak. Yeah. Terakhir Mbak Hairani, Mbak atau Mbak Hairani terakhir. Sore sekali. Silakan Mbak Hairani. Oke, nggak ada kayak. Baik, saya pikir itu teman-teman ya. Informasi detail lebih lanjut melalui ketua kelas nanti akan segera kita sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon sekali dukungan teman-teman untuk menyukseskan kegiatan ini. Karena sekali lagi ini dalam rangka membangun sinergisitas antara lembaga yang telah mencetak Bapak Ibu sebagai lulusan PPG dengan Bapak Ibu sebagai alumni. Nanti di kegiatan ramah tamah itu akan ada penetapan perwakilan alumni di setiap daerah maupun setiap bidang studi. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita sore ini. Semoga mendapat berkah. Kita akhirnya sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kembalikan ke Sudah selesai. selesai boleh keluar ya? Boleh keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan bisa ke Unram. Amin. Insyaallah. Mohon izin ya untuk beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ya, ya Bu. Ya. Salam.